Yah, gimana dong? Beberapa hari sepulang dari Jerman, Panji dan manajemen mempersiapkan diri hendak berangkat ke Pretoria, Afrika Selatan. Puasa Ramadan sudah berjalan beberapa hari saat itu. Saat itulah video.com menelpon Panji, mengajaknya untuk bertemu. Wah, tumben-tumbenan ini ngajak ketemuan, batin Panji. Dia merasa heran dengan ajakan meeting mendadak ini. Saat itu, dia menangkap sinyal-sinyal negatif atas inisiatif pertemuan tersebut. Namun, dia sendiri tak bisa memastikan apa, kenapa, dan berharap bahwa sinyal negatif tersebut sebatas dugaannya saja. Dia selalu menelpon Zaindra dan bertanya, bisa nemenin buat ketemuan sama video.com? Panji menanyakan kesediaan Zaindra karena istri Zaindra baru saja melahirkan anak keduanya. Jadi, Zaindra ini 2 kali menjalani world tour dan 2 kali pula dianugerahi anak. Wah, kayaknya nggak bisa nih. Ini baru aja pulang dari rumah sakit. Kalau sama itu gimana? Mengingat beratnya tugas seorang ayah ASI, Panji memberikan waktu kepada Zaindra untuk menemani sang istri dan mendahulukan kepentingan keluarga. Panji setuju dengan saran Zaindra untuk mengajak Ito menemaninya saat bertemu dengan video.com. Dengan benak diserbu berbagai pertanyaan, Panji menemui mereka dalam acara buka puasa. Betul saja, dugaan Panji menjelma kenyataan. Dalam pertemuan yang dimulai dengan obrolan ringan itu, pihak video.com menyampaikan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak di tengah jalan dengan manajemen Panji. Pemutusan kontrak terpaksa dilakukan karena alasan teknis dan finansial. Menurut mereka, video.com belum mendapatkan imbalan yang sesuai dengan target, padahal dana yang sudah mereka keluarkan terbilang besar. Pihak mereka sendiri juga tidak terlalu percaya diri dengan proyek ini. Tapi pertunjukan gue sampai Desember loh. Dan ini setengah jalan saja belum, kata Panji. Sekadar beretorika, karena video.com tentu sudah mengetahui hal tersebut. Panji mengingatkan kembali bahwa perjanjian mereka diikat di atas kontrak yang sah secara hukum. Dia juga bersikukuh bahwa target dan kinerjanya masih sesuai dengan surat kerjasama. Artinya, Panji dan tim tak melanggar apapun dalam isi kesepakatan dengan pihak pemberi sponsor. Saat perdebatan terjadi, Panji tak meneruskan diskusinya. Setelah pihak sponsor mengeluarkan mantra, "Yah, gimana lagi dong?" Bisa saja dia menjawab, "Ya teruskan kontraknya dong." Namun ucapannya itu tentu saja percuma. Meski perjanjian di atas materai tersebut memiliki kekuatan hukum dan dia memiliki potensi menang 50% bila pemutusan kontrak itu diajukan ke pengadilan, tetapi melihat sumber daya dan waktu yang akan dihabiskan di meja persidangan, Panji memilih mundur dan menerima keputusan sepihak tersebut. Panji dan Vira pulang dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Mental mereka benar-benar diuji pada Ramadan tersebut. Hasil pertemuan itu pun disampaikan ke semua anggota tim. Kondisi yang sangat disesali, tentu saja. Namun, jika terlalu larut dalam penyesalan, pekerjaan yang harus mereka selesaikan mengadakan perhelatan di Pretoria, Afrika, akan keteteran. Mereka harus terus bergerak maju. Dalam situasi seperti ini, manajemen beruntung memiliki Zaindra dan Upil. Keduanya sangat detail dalam perencanaan keuangan, sehingga dana yang sudah diberikan video.com ternyata cukup untuk menerbangkan mereka ke Afrika dan Jepang. Sebenarnya, pemutusan kontrak di tengah jalan ini bukan pengalaman pertama. Oleh karena itu, ketika muncul kalimat, "Yah, gimana lagi dong?" Panji sudah hafal bagaimana akhir dari diskusinya. Saat MBWT 2014 pun, kontrak mereka dengan sponsor utama pernah diputus menjelang perhelatan berakhir. Sponsor utama MBWT adalah Garuda Indonesia. Pemutusan kontrak itu terjadi karena pada tahun itu maskapai penerbangan tersebut merombak struktur jabatan para pemimpinnya. Posisi Emir Syah Satar dan bawahannya termasuk Daniel Tumiwa diganti. Padahal urusan Panji dengan Garuda Indonesia bisa lancar berkat bantuan Daniel. Dia yang mengetahui secara persis bahwa kerjasama dengan Panji bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Ketika struktur berganti, para pemimpin baru melihat-lihat semua kontrak yang sekiranya tak terlalu prioritas. Sialnya, kontrak dengan Panji tidak termasuk dalam kategori yang diprioritaskan. Padahal, saat itu, MBWT akan manggung di Amerika Serikat, dan tiket ke sana adalah yang paling mahal
di antara semua negara yang pernah disambangi dalam MBWT. Tak terima dengan pemutusan kontrak sepihak, Panji mengajukan komplain ke maskapai tersebut. Panji juga mengingatkan bahwa mereka terikat kontrak hitam di atas putih yang dibubuhi materai. Artinya, kontrak tersebut memiliki konsekuensi hukum. Ketika membahas kontrak ini, pihak Garuda Indonesia berkomentar, "Yah, gimana dong? Kalau misalnya Mas Panji mau menyatakan gugatan secara hukum ya silakan." Mendengar itu, Panji mencium gelagat bahwa hal ini takkan pernah usai. Dengan terpaksa dan berat hati, Panji dan manajemen menerima keputusan tersebut. Panji juga tak akan mengajukan kasusnya ke meja hijau. Kami langsung mikir, daripada ntar malah gue yang bangkrut, ya udahlah. Pada akhirnya gue lepas. Akan tetapi, putusnya kontrak dengan maskapai penerbangan ini tak membuat mereka lantas membatalkan MBWT di Amerika Serikat. Dengan pengaturan dana yang Zaindra lakukan, mereka bisa terbang ke Amerika Serikat dan mengadakan MBWT di sejumlah kota di sana. Walaupun secara finansial mereka benar-benar tidak mendatangkan keuntungan besar, tekad untuk membuktikan kepada publik bahwa Panji bisa manggung di 4 benua dalam MBWT lebih kuat ketimbang kalah oleh keadaan. Dari pengalaman pahit tersebut, Panji menegaskan kepada dirinya sendiri dan manajemen bahwa peristiwa ini mesti menjadi pelajaran. Jangan lengah, meskipun sudah dapat sponsor, tetap cari terus. Akan tetapi, sebagaimana pengalaman orang lain, Panji dan manajemen lagi-lagi lengah. Ketika mendapatkan kontrak besar dengan Video.com, mereka tak lagi mencari sponsor karena merasa secara teknis perusahaan ini sudah cukup untuk membiayai semua perjalanan JBWT. Akhirnya, mereka terjerumus ke lubang yang sama ketika kontrak diputus di tengah jalan. Padahal, kerjasama Panji dengan kedua sponsor ini benar-benar bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dengan Video.com, Panji sudah memperkirakan secara kasar bahwa konten-konten video yang dia buat bisa dijual ke banyak sponsor. Selain itu, secara prinsip, video tersebut diproduksi sekali saja, tetapi mereka bisa mendapatkan keuntungan komersial berkali-kali berkat iklan yang datang. Sebagaimana kita ketahui bersama, video-video yang memiliki jumlah view banyak akan mengundang iklan. Ibaratnya, video-video Panji itu bisa mereka jadikan investasi jangka panjang. Benar saja, Sido Muncul mau memberikan dana sebesar 800 juta rupiah untuk video-video Panji tersebut. Jumlah ini juga yang Video.com berikan kepada Panji untuk akomodasi ke Tiongkok, Jerman, Medan, Afrika, dan Jepang. Dilihat dari sisi komersial, video Panji sangat bisa dijual ke banyak produsen. Namun, karena ada pertimbangan lain dari Video.com terhadap proyek ini, mereka tetap memutuskan kontrak. Meskipun kontrak sudah tak berlaku lagi, Panji tetap membuat seri video yang berisi produk Sido Muncul, Tolak Angin. Seri video ini diberi nama Tolak Kantong Plastik. Ini semacam video kampanye yang menyadarkan orang untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Panji menggunakan kata tolak sebagai asosiasi dengan tolak angin. Dan di bagian akhir video selalu disisipkan nama serta merek jamu tersebut. Seri tersebut terus Panji buat hingga mereka sampai di Yogyakarta pada Juli 2016. Padahal kontrak itu sudah berakhir, bahkan sebelum mereka terbang ke Afrika pada Juni 2016. Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Keputusan ini mesti mereka terima dengan lapang dada. Mereka memilih untuk fokus menyiapkan perhelatan selanjutnya. Mereka bekerja keras mencari sponsor baru dan sayangnya tak punya waktu yang cukup panjang. Mereka mendatangi brand-brand yang semula masuk ke daftar kerjasama. Tetapi tak jadi karena dahulu merasa sudah aman setelah mendapatkan kontrak dari Video.com. Tentu saja, kecuali sponsor rokok dan alkohol, hal ini sudah menjadi bagian dari idealisme Panji. Terkait merek minuman beralkohol, Panji hampir saja mendatangi satu perusahaan minuman yang mengeluarkan produk minuman nol alkohol. Namun akhirnya, dia dan manajemen urung mendatangi mereka karena bagaimanapun produsen tersebut lebih terkenal sebagai pembuat minuman beralkohol ketimbang nol alkoholnya. Pada saat sudah sangat terdesak dan tak kunjung mendapatkan sponsor, Panji hampir menerima tawaran iklan obat kuat khas lelaki. Niat itu kembali dia urungkan setelah memikirkan berbagai pertimbangan. Menjadi brand ambassador tentu harus memikirkan perjalanan ke depannya, bukan hanya apa yang akan didapatkan sekarang. Dalam hal ini, Panji memang rada-rada ketat.
dia tak ingin sponsor turut menyumbang dalam menurunkan idealismenya dalam berjuang dan berkarya. Dia ingin membuktikan kepada orang-orang yang selama ini mencibirnya bahwa dia bukanlah orang yang mereka sangkakan. Dia memang gagal, tetapi kekuatannya untuk mengatasi kegagalan lebih besar. Oleh karena itu, setelah kontraknya diputus, Panji selalu mengajukan proposal kerjasama setiap kali ada kesempatan. Gue mau proposal kerjasama yang kita berikan kepada calon sponsor itu beda-beda, karena setiap dari mereka itu istimewa, papar Panji. Oleh sebab itu, dia tak pernah mengajukan satu proposal ke berbagai pihak. Saking istimewanya, dia rela mengorbankan masa istirahatnya dalam perjalanan jauh untuk mengotak-atik proposal, seperti yang dia lakukan ketika mereka dalam perjalanan ke Afrika. Pada saat yang lain terlelap dan menutup diri dengan selimut, Panji memperbaiki proposal yang akan dia kirimkan untuk satu perusahaan sambil menggigit pulpen dan ditemani musik yang mengalun melalui handphone. Menjadi umat beragama harusnya membuat kita menjadi lebih baik. Apapun agama lu, bukan membuat orang merasa paling benar. Karena ketika menjadi paling benar, maka lu cenderung mengoreksi orang yang menurut lu salah. Ketika lu mengoreksi yang menurut lu salah, disitulah terjadi perpecahan. Panji Pragiwaksono, juru bicara World Tour.